Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Bapa kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesempurnaan kasih-Mu, menerimaku apa adanya, memimpinku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku setia. Biarlah pujian ini menjadi doa kami untuk setia sampai akhir hidup kami. Kami menyadari itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kasih karunia dan anugerah-Mu, pilihan-Mu, peneguhan-Mu, dan penyertaan-Mu dalam Allah Roh Kudus. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Roma pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah peroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini sebuah ironi. Bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak mencari atau mengejar kebenaran malah peroleh kebenaran karena iman. Sebaliknya, bangsa Israel sendiri sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, malah tidak sampai pada yang dikejarnya. Apa masalahnya? Akar permasalahannya adalah bangsa Israel lebih bertumpu pada perbuatan dan bukan karena iman. Itulah keadaan orang Israel yang sebenarnya. Menurut Paulus, mereka, bangsa Israel, begitu bersemangat mengerjakan ini dan itu serta berusaha taat kepada hukum agamanya, supaya Allah menerima mereka menjadi umatnya, sahabatnya, ya. Namun ujung-ujungnya mereka malah gagal sebab mereka bergantung pada apa yang mereka perbuat, mereka lakukan, bukan pada kepercayaan kepada Allah, bukan kepada iman yang sesungguhnya. Yang mengejutkan dan sekaligus mengagumkan, walau demikian Paulus tetap mengasihi bangsanya sendiri.
Di pasal 10 ayat 1 dan 2, Paulus menghendaki supaya mereka diselamatkan. Tetapi kita harus mengingat satu perkara yang lain. Bangsa Israel memang giat penuh dengan semangat untuk mendapatkan kebenaran. Tetapi mereka tidak menyadari kesalahannya. Dan ini sangat berbahaya bila orang bekerja giat mengejar sesuatu tetapi arahnya salah, maka akan semakin tersesat. Bapak Ibu, semangat itu perlu, tetapi semangat yang menggebu-gebu di luar kebenaran justru sangat membahayakan. Kita sebagai orang percaya, zaman perjanjian baru, zaman sekarang, apakah juga hidup penuh gairah dan bersemangat dalam mengejar hal-hal rohani? Jika memang demikian, maka bersyukurlah. Namun, kita diingatkan, apakah kita tahu apa yang kita percayai dengan penuh semangat tadi memang benar-benar sebuah kebenaran? Kalau tidak, maka sebaliknya, kita pun harus bertobat. Di sini kita berbicara tentang iman. Iman yang bukan terpaku pada rumusan-rumusan saja yang kita hafalkan tanpa pemahaman yang benar. Beriman yang kokoh sangat perlu, tetapi harus berdasarkan pada kebenaran yang dari Allah sendiri. Jika tidak, kita akan jatuh dalam bahaya membuat kebenaran sendiri, yang pada akhirnya malah membuat kita tidak lagi mentaati Allah. Nah, kadang-kadang hal itu juga terjadi bukan pada kehidupan kita. Orang yang taat pada agama malah mudah menghakimi orang lain atau gereja lain, karena standarnya bukan lagi kebenaran Allah, tetapi kebenarannya sendiri. Kiranya dijauhkan kita dari hal itu. Sibuk menilai orang lain, mencari kesalahan, mari tinggalkan itu. Mari lebih fokus pada mengamalkan iman kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia untuk kami menjadi umat-Mu karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Bukan kebenaran kami, tapi kebenaran-Mu yang menghidupkan kami, membawa kami kepada anugerah keselamatan. Terus bimbing kami dalam kerendahan hati, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mengajar kami menyadari keberadaan kami adalah anugerah dari Tuhan. Untuk kami giat dalam kebenaran iman, bukan giat yang dalam kebenaran kita sendiri, tapi dalam kebenaran iman kepada Tuhan oleh pimpinan Allah Roh Kudus, oleh karya penebusan Yesus atas kami, limpah dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa secara khusus, berdoa bagi setiap keluarga daripada umat Tuhan. Hamba-Mu berdoa memohonkan berkat kebahagiaan, berkat kesatuan, berkat kerukunan. Karena inilah yang terpenting. Tuhan mati di kayu salib untuk mendamaikan kami dengan Allah dan memberi modal kami dapat berdamai dengan setiap orang. Kami mau mengawali dari keluarga kami masing-masing. Limpahkan kasih-Mu Tuhan. Suami istri harmonis, orang tua anak bahagia. Maka berkat-berkat yang lain akan menyusul. Sebagaimana firman-Mu mengatakan, sungguh alangkah baiknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Kesanalah Allah akan memerintahkan berkat-Nya dicurahkan. Berkati setiap keluarga dalam kesehatan,
Berkati dalam kecukupan, bahkan kelimpahan. Dengan kelimpahan yang Kau beri kami melayani Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu, memperhatikan yang berkekurangan, saling menolong di dalam Engkau. Berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Melalui usaha pekerjaan ini, kami mengetuk hati Tuhan, kami mencari berkat-Mu, dan kami berusaha dan berkarya untuk kehidupan yang lebih baik dalam rahmat-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak kami, studi, pekerjaannya, masa depannya, pergaulannya. Tuhan kuduskan, jaga lindungi daripada yang jahat, kuasa jahat, orang jahat. Rancangkan masa depannya yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebagai generasi-generasi anak panah di tangan pahlawan, diarahkan mereka dalam iman percaya menuju kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus. Dan berkati setiap keluarga umat-Mu untuk juga menjadi bagian dalam keluarga ilahi di Gereja Jemaat Kristen Indonesia, SEMA, di mana kami bertumbuh dalam komunitas iman, komunitas rohani, sebagai umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Dengan hidup berbuah, buahnya manis lebat, memuliakan Tuhan. Buah karakter ilahi, buah jiwa-jiwa, buah karya ilahi di dalam Engkau. Karya yang indah, memberkati tubuh Kristus, memberkati dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.